Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 mata kuliah ilmu bahan makanan yang akan membahas kerusakan pada kacang-kacangan, sayur-sayuran, dan buah-buahan. Nah, sebelum itu teman-teman pasti udah tahu bahan pangan ini merupakan bahan yang sangat penting untuk kesehatan kita. Namun teman-teman, sayang banget nih kalau misalkan bahan pangan tersebut tidak ditangani atau disimpan dengan baik. Tentu saja mereka bisa mengalami kerusakan seperti ini nih. Nah, di video kali ini kami akan membahas beberapa kerusakan yang terjadi pada bahan pangan tersebut, seperti kerusakan pada warna, bau, tekstur, jamur, atau beberapa hal yang dapat menurunkan kualitas pangan. Nah, selain itu kami juga akan menjelaskan beberapa kerusakan yang terjadi pada saat kami observasi. So, langsung aja kita masuk ke pembahasan. Nah, adapun kerusakan warna pada wortel dapat disebabkan beberapa faktor, antara lain yang pertama infeksi jamur atau bakteri. Nah, jamur seperti Alternaria radicina dan Fusarium dapat menyebabkan bercak hitam atau coklat tua pada wortel. Dan bakteri seperti Erwinia carotophora bisa menyebabkan busuk lunak yang membuat bagian wortel menjadi hitam dan berair. Yang kedua ada kerusakan mekanis dan oksidasi. Nah, benturan atau gesekan saat panen dan distribusi bisa merusak jaringan wortel. Nah, luka tersebut dapat teroksidasi dan berubah warna menjadi kehitaman. Dan kerusakan ini juga menjadi pintu masuk bagi mikroorganisme yang mempercepat pembusukan. Yang ketiga, karena penyimpanan yang tidak tepat. Nah, wortel yang disimpan dalam kondisi lembab dan suhu tinggi lebih rentan terhadap pertumbuhan jamur dan bakteri. Dan ventilasi yang buruk juga bisa menyebabkan kondensasi dan meningkatkan resiko pertumbuhan. Yang keempat, serangan hama dan nematoda. Nah, hama seperti larva lalat wortel dapat merusak jaringan wortel, meninggalkan luka yang menjadi titik awal infeksi. Dan nematoda akar juga bisa melemahkan struktur wortel, membuatnya lebih rentan terhadap infeksi sekunder. Dan yang kelima ada faktor lingkungan saat budidaya. Tanah yang terlalu lembab atau terkena genangan air dapat menyebabkan pertumbuhan jamur yang lebih cepat, dan kekurangan unsur hara tertentu seperti kalsium dapat membuat wortel lebih rentan terhadap pembusukan. Nah, selanjutnya pencegahan kerusakan dan perubahan warna pada wortel. Yang pertama itu saat budidaya. Gunakan benih tahan penyakit, pastikan drainase tanah baik, hindari genangan air, dan lakukan rotasi tanaman untuk mencegah penumpukan patogen. Berikan pupuk seimbang terutama kalsium. Yang kedua, saat panen dan pasca panen, yaitu hindari benturan dan luka saat panen. Cuci dan keringkan sebelum penyimpanan, dan pilih wortel yang sehat dan buang yang rusak. Yang ketiga, selama penyimpanan itu simpan di suhu 0 sampai 4 derajat Celcius, kelembapan 90 sampai 95%. Jangan campur dengan buah penghasil etilen seperti apel dan pisang. Gunakan wadah dengan ventilasi yang baik. Yang keempat itu cegah hama dan penyakit, yaitu gunakan pestisida alami seperti neem oil, dan periksa dan pisahkan wortel yang mulai membusuk. Kerusakan tekstur pada jagung manis dapat menyebabkan perubahan seperti menjadi keras, kering, lembek, atau berlendir. Penyebabnya yaitu yang pertama penuaan dan dehidrasi, di mana penyimpanan terlalu lama menyebabkan kadar air menurun, membuat biji jagung mengerut dan teksturnya keras. Dan suhu penyimpanan yang tidak tepat mempercepat kehilangan kelembapan. Yang kedua ada penyimpanan suhu tinggi, di mana suhu tinggi mempercepat konversi gula menjadi pati, membuat biji jagung lebih keras dan kurang manis. Yang ketiga yaitu infeksi mikroba atau jamur dan bakteri, di mana kelembapan berlebih dapat memicu pertumbuhan jamur seperti Fusarium, menyebabkan biji jagung berlendir dan membusuk. Dan kontaminasi bakteri juga dapat menyebabkan fermentasi dan bau asam.
Yang keempat ada kerusakan mekanis, di mana tekanan atau benturan saat panen dan distribusi dapat merusak struktur biji, mempercepat pembusukan. Nah, adapun pencegahan kerusakan tekstur pada jagung manis, yang pertama itu simpan jagung pada suhu rendah, itu 0 sampai 4 derajat Celcius untuk mempertahankan kelembapan dan rasa manis. Yang kedua ada hindari penyimpanan dalam kondisi terlalu kering atau lembab dan gunakan wadah dengan ventilasi baik untuk mencegah pertumbuhan jamur. Halo, di sini saya akan menjelaskan tentang kacang-kacangan, kerusakan bau dan dampak. Di mana kacang-kacangan ini merupakan biji atau buah dari berbagai jenis tanaman yang biasanya kaya akan protein, lemak sehat, dan juga serta berbagai vitamin dan juga mineral. Nah, bisa kita lihat di mana kerusakan kacang ini baunya seperti menyengat dan juga seperti minyak basi, aroma tidak sedap yang berbeda atau bau alami kacang. Aroma ini terkadang disertai dengan perubahan tekstur seperti kacang menjadi lunak atau berminyak. Kacang kerusakan bau ini mengurangi kualitas dan rasa kacang, berpotensi menimbulkan gangguan kesehatan jika dikonsumsi, terutama jika terdapat kontaminasi jamur yang menghasilkan mikotosin. Adapun penyebab kerusakan mikroorganisme pada buah pisang yang disebabkan oleh jamur dan bakteri. Cirinya yaitu terdapat pada bercak berwarna hitam, lalu timbulnya jamur yang berwarna putih dan teksturnya yang sudah lembek dan baunya yang sudah busuk. Adapun penyebabnya yaitu kelembapan yang tinggi, suhu yang tidak normal, terus luka mekanis, kontaminasi lingkungan, dan penyebab jamur. Lalu adapun cara untuk pencegahannya yaitu disimpan di suhu 13 sampai 14 derajat, hindari kelembapan tinggi, dan buah pisang jangan dicampur dengan buah yang sudah rusak atau yang busuk. Terus gunakan plastik berlubang untuk mendapatkan ventilasi udara. Kemudian saya akan membahas tentang kerusakan pada buah alpukat yang disebabkan oleh pertumbuhan mikroorganisme seperti jamur, ragi, dan bakteri. Ciri-cirinya yaitu terdapat pada bercak hitam dan pembusukan yang sudah lunak, yang mulai, dan buahnya juga yang mulai berair dan bercak hitam pada buah daging alpukat. Terus adapun penyebabnya yaitu kelembapan tinggi, mendukung pertumbuhan mikroba, penyimpanan yang buruk, suhunya yang tidak tepat, mempercepat pembusukan. Lalu kemudian pencegahannya yaitu agar buah alpukat tidak cepat mengalami pembusukan, yaitu alpukat dapat disimpan di tempat yang kering dan sejuk. Sekian hasil dari observasi kami tentang kerusakan pada kacang-kacangan, buah-buahan, dan sayur-sayuran. Nah, dari yang sudah kami temukan tadi, kita bisa lihat bahwa beberapa kerusakan tersebut terjadi karena faktor lingkungan, tempat penyimpanan yang kurang baik, dan serangan mikroorganisme. Nah, untuk menghindari kerusakan ini, penting banget untuk kita lebih memerhatikan cara menyimpan dan menangani bahan pangan dengan baik dan benar, supaya bahan pangan tersebut tetap segar dan tidak cepat rusak. Terima kasih sudah menyimak video kami. Semoga informasi ini dapat bermanfaat. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.